Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini, di pagi yang luar biasa ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang fikih, yang mana pada kesempatan yang luar biasa ini kita akan membahas tentang sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Untuk lebih barokahnya lagi, marilah bersama kita hadiahkan Fatihah untuk para guru-guru kita, orang tua kita, kemudian lebih khususnya kepada pengarang kitab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni atawassalu ilaika binabika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhuna Syamsul Arifin wa Syekhuna As'ad wa Syekhuna Ahmad Fawad As'ad wa Syekhuna Dhafir Munawwar wa Syekhuna Kiai Hariri Abdul Azim wa Syekhuna Kiai Muzaki Ridwan wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari thumma khususan ila Syekh Musannif Fathul Qarib wa Takrib antahdiana ila suratikal mustaqim wa tarzuqana imanan shadiqan wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiban wasi'an syaulilalahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ufirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasol. Wa sholatul kusufi, dan adapun sholat gerhana, sunnatun muakkadatun, hukumnya sunnah muakkad. Jadi hukum daripada kita melaksanakan sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Fa'in fatat, oleh karena itu apabila tertinggal apa sholat kusuf, lam tukdo, maka tidak dikodo apa sholat kusuf. Wa yusolli, dan sholat siapa orang li kusufi syamsi, karena gerhana matahari, dan orang sholat wa khusufil qamari, karena sholat gerhana bulan. Sholat rakaataini, kepada 2 rakaat. Fi kulli rakaatin, ialah di dalam tiap-tiap rakaat, qiyamani, adapun 2 kali berdiri. Yutilu, yang memanjangkan siapa man al qiraata, kepada bacaan, fihima, di dalam 2 berdiri, 2 kali berdiri itu. Kemudian fi kulli rakaatin, ialah di dalam tiap-tiap rakaat, ruku'ani, adapun 2 kali ruku'. Yutilu, yang lama, artinya yang memanjangkan siapa man atas biha, kepada bacaan tasbih, fihima, di dalam 2 ruku'. Duna sujudi, bukan ketika sujud. Wa yakhtubu, dan berkhutbah siapa man ba'daha, setelah sholat gerhana, berkhutbah khutbataini, kepada 2 khutbah. Wa yusirru, dan memelankan siapa man, memelankan suara maksudnya, fi kusufi syamsi, ketika gerhana matahari. Wa yajharu, dan mengeraskan siapa man, fi khusufil qamari, ketika gerhana bulan. Jadi Masya Allah, pembahasan kita pada pagi hari ini itu tentang sholat gerhana bulan dan sholat gerhana matahari. Nah, sholat gerhana ini itu hukumnya sunnah muakkad.
Kemudian luar biasa. Nah, kenapa sih kita itu kita tuh dalam syariat Islam ada yang namanya sholat gerhana. Karena memang kalau dari pandangan saya pribadi hal ini merupakan salah satu bentuk tadabbur kita kepada alam semesta. Artinya fenomena-fenomena yang terjadi di alam semesta itu menjadi sesuatu yang bisa kita petik hikmahnya, bahwa Allah itu maha luar biasa, karena melalui gerhana matahari ini atau gerhana bulan ini kita dapat menumbuhkan rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya luar biasa sang pencipta alam tentang kejadian yang terjadi. Kemudian sebelum kita lanjut di dalam pembahasan mengenai sholat gerhana ini, saya juga mengecek beberapa informasi bahwa gerhana bulan, antara gerhana bulan dan gerhana matahari, kalau gerhana bulan itu kan berlangsung bisa sampai paling minimal itu 30 menit sampai 6 jam. Ini informasi melalui Google. Sedangkan gerhana matahari itu tidak lama saja, 7 menit. Makanya ketika gerhana bulan terjadi itu luar biasa. Dari perspektif keagamaan, khususnya agama Islam, ketika gerhana bulan, gerhana matahari, kita disunahkan untuk melaksanakan sholat gerhana. Namun masyarakat umum ketika terjadi gerhana bulan maupun gerhana matahari, itu menurut kebiasaan, saya tidak bilang kepercayaan, bisa juga kepercayaan, ada orang yang percaya bahwa kita itu diperintahkan untuk memukul gentong atau memukul hal-hal atau memukul benda-benda yang bunyinya nyaring sampai gerhana bulannya itu hilang. Begitu juga gerhana mataharinya hilang. Bahkan kemarin beberapa tahun lalu ada anak kecil yang saya sengaja tanya, kenapa harus pukul gitu gentong atau bokor apa? Katanya supaya usir setan, katanya. Ini pandangan yang bebas kayak gitu. Baik, kita lanjut gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, hukum sholat gerhana adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat kuat, sunnah yang sangat dianjurkan. Kalau seandainya ketika gerhana itu posisi kita dalam keadaan tidak begitu sibuk dan memungkinkan untuk melaksanakan sholat gerhana, daripada harus menonton, kita laksanakan sholat seperti itu. Nah, sholat gerhana ini kalau seandainya kita tertinggal rakaat sholatnya, misalnya kita mau berjamaah sholat gerhana di masjid, tapi kita lambat, ternyata orang-orang itu sudah mau selesai, bahkan mereka sudah selesai melaksanakan sholat gerhana, itu bagaimana dengan kita? Apakah kita perlu mengqadha sholat gerhana tersebut? Tidak perlu diqadha. Entah penyebabnya itu ketika masa gerhana itu sudah lewat, ya sudah lewat, tak usah kita qadha. Seperti itu, tidak perlu diqadha. Apalagi gerhana matahari yang berlangsung hanya beberapa menit, kemudian kita buru-buru, ternyata sudah lewat waktunya, tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa, kita tidak sholat, tidak perlu diqadha maksudnya. Tidak perlu diqadha. Kemudian baik sholat gerhana matahari maupun sholat gerhana bulan itu tata caranya itu yang pertama dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Bilangan rakaatnya hanya 2 rakaat, yang mana di setiap rakaat itu kita berdiri 2 kali. Seperti itu. Berdiri 2 kali, qiyamani. Contohnya kita berdiri 2 kali, kemudian ruku 2 kali. Ketika kita berdiri, Allahu Akbar, ini berdiri yang pertama ya, selesai baca Fatihah, selesai baca surat, kita ruku, Allahu Akbar. Habis ruku kita bangun lagi, Allahu Akbar.
Nah, ini dua yang dimaksud dengan 2 kali berdiri. Yang mana di setiap berdiri itu kita dianjurkan untuk membaca surat yang panjang. Bahkan di dalamnya menjelaskan bahwa fil qiyamil awwali al-baqaratu. Di dalam berdiri yang pertama kita disunahkan membaca surat Al-Baqarah yang Masya Allah banyaknya ayat dalam surat Al-Baqarah itu sekitar 200 lebih. Apakah kita mampu? Tapi di sini memberikan opsi kepada kita umat muslim, au qadruha, atau semampunya kita aja. Entah 1 lembar, ya semampunya sudah. Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah niat ingin melaksanakan sholat gerhana. Kemudian di berdiri yang kedua pada rakaat yang pertama, kita disuruh baca sekitar 100 ayat dalam surat Al-Baqarah. Iya. Jadi ini rentan waktu, Masya Allah ya. Di rakaat yang kedua kita disuruh baca 100 ayat. Kemudian di rakaat yang ketiga kita disuruh baca 150 ayat. Ini rakaat lagi. Ini berdiri yang keempat kita disuruh baca 100 surat, 100 ayat. Masya Allah. Kemudian di setiap ruku ketika kita ruku itu kan bacaan tasbih kita kan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu juga kita dianjurkan untuk membaca tasbih yang lama. Subhanallah walhamdulillah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Mungkin kita baca secara lama di situ. Diperpanjang bacaan tasbihnya ketika kita ruku. Terus bagaimana dengan sujud? Kalau di dalam sujud ketika sholat gerhana itu tidak perlu kita memperlama seperti itu. Kemudian itu tadi kita sudah dapat ilmunya. Yang pertama, kalau kita ingin melaksanakan sholat gerhana itu bersamaan dengan terjadinya gerhana. Entah gerhana bulan atau gerhana matahari, tata laksananya kita laksanakan sholat gerhana 2 rakaat, yang mana setiap rakaat itu kita berdiri 2 kali, ruku 2 kali, yang mana di setiap berdiri itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk membaca surat yang panjang. Demikian juga ketika kita ruku kita dianjurkan untuk membaca tasbih yang banyak. Memperlama di tasbih. Terus bagaimana dengan sujud? Kalau sujud tidak perlu, normal seperti biasa. Kemudian setelah melaksanakan sholat gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, kita itu di tata cara laksana selanjutnya adalah kita berkhutbah. Khutbah 2 kali, melakukan khutbah 2 kali. Seperti itu. Jadi tidak hanya di dalam sholat Jumat, sholat 2 hari raya, atau sholat minta hujan itu kita disuruh untuk khutbah, tidak. Tapi di dalam sholat gerhana juga di sini ada kesunahan untuk melaksanakan 2 khutbah. Khutbah yang pertama, bagaimana cara memisah 2 khutbah ini? Pemisahnya adalah dengan duduk, kemudian berdiri, lanjut khutbah yang kedua. Kemudian keterangan tambahan mengenai bacaan sir dan jahar di dalam sholat gerhana ini itu sama ketentuan dengan sholat fardu. Yang mana ketika di waktu terang kita tuh disuruh untuk untuk mensirkan bacaan kita, artinya mengecilkan volume suara kita ketika membaca Al-Fatihah surat. Ketika sudah di waktu malam, yaitu di waktu Maghrib, Isya, Subuh, itu kita disuruh untuk menjaharkan menaikkan volume ketika membaca Al-Fatihah dan surat. Demikian hal tersebut juga berlaku di dalam sholat gerhana, baik gerhana matahari dan gerhana bulan. Seperti itu. Masya Allah, sejauh ini kita masih belum menemukan yang namanya di tahun ini
belum ada peristiwa gerhana bulan. Seperti itu. Entah kapan. Biasanya itu gerhana bulan tuh lebih rentan waktunya lebih lama. Seperti itu. Baik, demikian pembahasan kita mengenai sholat gerhana bulan dan gerhana matahari. Kiranya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.